Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa melangsungkan perkuliahan pada siang hari ini dalam bulan Ramadan ini. Salawat bermahkotakan salam, marilah sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat beliaulah kita bisa merasakan nikmatnya ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Penghormatan kami kepada Bapak Nur Anwar selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, dan penghormatan kami kepada teman-teman sekalian yang telah berpartisipasi dalam presentasi hari ini. Baiklah, pada hari ini kami akan menampilkan hasil kerja kami dari kelompok 6, yaitu saya Mulia Rahmatun-Nisa dan teman saya Evi Nafisah, yang berjudul tentang aliran filsafat perennialisme. Baiklah, silahkan teman-teman sekalian simak penjelasan dari kami. Terima kasih. Aliran filsafat pendidikan perennialisme. Yang pertama, kita akan membahas pengertian dari perennialisme. Apa itu aliran pendidikan perennialisme? Sebelumnya kan kita sudah mempelajari beberapa aliran filsafat juga, yaitu seperti minggu lalu tentang aliran esensialisme, aliran progresivisme. Jadi untuk minggu ini kita juga akan melanjutkan membahas tentang aliran pendidikan, yaitu aliran perennialisme. Pengertian aliran perennialisme. Perennialisme berasal dari kata dasar perennial yang berarti abadi atau kekal yang selalu ada tanpa akhir. Perennialisme memandang pola perkembangan kebudayaan sepanjang zaman merupakan sebagai pengulangan dari apa yang telah ada sebelumnya, sehingga perennialisme disebut juga sebagai tradisionalisme. Esensi aliran ini yaitu menerapkan nilai-nilai atau norma-norma yang bersifat kekal dan abadi yang selalu seperti itu sepanjang sejarah manusia. Perennialisme sering dianggap sebagai suatu aliran yang ingin kembali atau mundur kepada nilai-nilai kebudayaan masa lampau. Jadi, aliran perennialisme ini memandang bahwa pendidikan itu sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan manusia yang sekarang ini seperti dalam kebudayaan ideal yang tadi dibilang bahwa perennial itu artinya abadi atau kekal. Artinya mereka beranggapan bahwa kebudayaan pada masa lalu, pada yang telah terjadi pada zaman dahulu, yang kebudayaan tersebut dianggap penting, bagus, memberikan dampak yang positif bagi zaman. Mereka beranggapan bahwa itu harus digunakan kembali untuk zaman sekarang gitu. Makanya disebutkan sepanjang sejarah manusia. Kemudian, perennialisme lahir sebagai suatu reaksi dan solusi terhadap pendidikan progresif dan atas terjadinya keadaan yang mereka sebut sebagai krisis kebudayaan dalam kehidupan manusia modern. Mengapa disebutkan sebagai reaksi terhadap aliran progresivisme? Karena perennialisme ini menentang pandangan progresivisme yang menekankan perubahan dan sesuatu yang baru. Kan kalau aliran progresivisme itu beranggapan bahwa pendidikan itu harus dengan sesuatu yang baru gitu. Jadi ditentang oleh aliran perennialisme ini. Mereka beranggapan kita harus pakai yang zaman dahulu, kan gitu. Kemudian kan aliran perennialisme ini juga memandang bahwa di zaman modern ini sudah terjadinya krisis kebudayaan. Itu yang dimaksud tadi, makanya harusnya mereka beranggapan bahwa harus digunakan lagi kebudayaan-kebudayaan yang terjadi pada masa lalu supaya tidak terjadinya krisis kebudayaan. Selanjutnya, tokoh-tokoh perennialisme. Yang pertama ada Plato, dia itu sebagai bapak idealisme klasik. Jadi Plato beranggapan bahwa manusia itu secara kodrat memiliki 3 potensi utama, yaitu nafsu, kemauan, dan pikiran. Pendidikan harusnya berorientasi pada 3 potensi tersebut. Jadi manusia yang besar potensinya, potensi rasionya itu adalah manusia kelas pemimpin atau kelas sosial tertinggi, sedangkan manusia yang dominan potensi kemampuannya mereka merupakan manusia kelas menengah, dan manusia yang dominan potensi nafsunya merupakan rakyat jelata atau kaum pekerja. Itu pendapat dari Plato. Selanjutnya pendapat dari ide Plato ini dikembangkan lagi oleh Aristoteles yang lebih mendekatkan kepada dunia realita.
Aristoteles menganggap pembinaan kebiasaan sebagai dasar, terutama dalam pembinaan kesadaran disiplin atau moral, harus melalui proses permulaan dengan kebiasaan di waktu muda. Bagi Aristoteles, tujuan pendidikan adalah kebahagiaan. Untuk mencapainya, maka aspek jasmani, emosi, dan intelek harus dikembangkan secara seimbang. Sedangkan Thomas Aquinas berpendapat bahwa tujuan pendidikan yang diinginkan olehnya adalah sebagai usaha mewujudkan kapasitas yang ada dalam individu agar menjadi aktualitas, aktif, dan nyata. Tingkat aktif dan nyata yang timbul ini bergantung dari kesadaran-kesadaran yang dimiliki oleh tiap-tiap individu. Jadi Thomas Aquinas ini pandangannya itu lebih ke usaha untuk mewujudkan potensi yang ada dalam diri individu itu gitu. Jadi guru berperan terutama mengajar dalam arti memberi bantuan pada anak untuk berpikir jelas dan mampu mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri si anak. Perennialisme sudah ada sejak zaman filosof abad kuno dan pertengahan. Seperti halnya dalam bidang pendidikan, konsep perennialisme dalam bidang pendidikan dilatar belakangi oleh gitu juga filsafat-filsafat Plato, yaitu sebagai bapak idealisme klasik, filsafat Aristoteles sebagai bapak realisme klasik, dan filsafat Thomas Aquinas yang memadukan antara filsafat Aristoteles dengan ajaran filsafat gereja Katolik yang tumbuh pada abad pertengahan. Selanjutnya, latar belakang munculnya aliran perennialisme. Jadi, pendiri dari aliran ini juga adalah Aristoteles yang kemudian didukung dan dilanjutkan oleh Thomas Aquinas pada abad ke-13. Jadi, latar belakang munculnya aliran itu adalah sebagai alat atau cara untuk menghadapi krisis yang dihadapi oleh manusia saat ini. Nah, jadi perennialisme ini menganggap kenyataan dalam kebudayaan manusia saat ini itu mengalami krisis. Makanya, perennialisme memberikan suatu pemecahan dengan jalan kembali pada kebudayaan masa lampau atau kebudayaan yang dianggap ideal. Kemudian latar belakangnya itu juga merupakan karena perennialisme ini lahir sebagai reaksi mereka terhadap pendidikan yang progresif gitu. Kan perennialisme ini menentang pandangan bahwa harus menekankan pada perubahan atau sesuatu yang baru. Mereka ini memandang bahwa pendidikan itu haruslah lebih banyak mengarahkan pusat perhatiannya kepada kebudayaan ideal yang telah teruji dan tangguh gitu. Jadi kan kebudayaan zaman dahulu tuh yang udah memang teruji, yang udah terbukti dia itu tangguh, kuat, bagus gitu pendidikannya. Kenapa harus adanya perubahan yang baru? Itulah anggapan dari perennialisme yang pasti-pasti aja gitu, yang udah teruji, yang udah tangguh, maka digunakan kembali sehingga kebudayaannya tetap tidak krisis kebudayaan meskipun zaman telah berganti gitu. Selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri dari aliran perennialisme. Ciri-cirinya yang pertama yaitu mengambil jalan regresif, yaitu kembali seperti yang kita katakan tadi, bahwa kembali kepada nilai dan prinsip dasar yang menjiwai pendidikan pada masa Yunani kuno dan abad pertengahan. Jadi memang bercerminnya ke yang telah terjadi gitu, yang telah lalu. Yang kedua yaitu beranggapan bahwa realita itu mengandung tujuan. Yang ketiga, beranggapan bahwa belajar adalah latihan dan disiplin mental. Yang keempat, perennialisme beranggapan bahwa kenyataan tertinggi itu berada di balik alam, penuh kedamaian dan transendental. Kemudian yang kelima, nilai bersifat tak berubah dan universal. Jadi mereka beranggapan nilai dari kebudayaan pada masa lalu itu tidak berubah. Yang masa lalunya ketika digunakan bagus pasti masih bisa digunakan untuk masa sekarang dan masih tetap bagus. Dan yang keenam yaitu berakar pada tradisi filosofis klasik yang dikembangkan Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquinas. Seperti yang kita sudah jelaskan tadi. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Evi Nafisah. Kepada Evi Nafisah kami persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya tadi, yaitu Mulia Rahmatunisa. Selanjutnya adalah tentang kelebihan dan kekurangan aliran perennialisme. Kelebihannya adalah mengangkat kembali nilai-nilai atau prinsip-prinsip umum yang menjadi pandangan hidup yang kokoh pada zaman kuno dan abad pertengahan. Kurikulum penekanan pada perkembangan intelektual siswa pada seni dan sains. Kemudian tetap percaya terhadap asas pembentukan kebiasaan dalam permulaan pendidikan anak,
Kecakapan membaca, menulis, dan berhitung merupakan landasan dasar. Siswa diberi kebebasan untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya, dan siswa diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya. Membantu output yang dihasilkan dari pendidikan di sekolah memiliki keahlian dan kecakapan yang langsung dapat diharapkan dalam kehidupan masyarakat. Siswa belajar untuk mencari tahu sendiri jawaban dari masalah atau pertanyaan yang timbul dari awal pembelajaran. Perennialisme memandang pendidikan sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan manusia sekarang seperti dalam kebudayaan ideal. Nah, yang saya sebutkan tadi adalah termasuk kelebihan daripada aliran perennialisme. Kemudian selanjutnya, kekurangan daripada aliran ini yaitu pengetahuan dianggap lebih penting dan kurang memperhatikan kegiatan sehari-hari. Perennialisme kurang menerima adanya perubahan-perubahan karena menurut mereka perubahan banyak menimbulkan kekacauan, ketidakpastian, dan ketidakteraturan. Kemudian fokus perennialisme mengenai kurikulum adalah pada disiplin-disiplin pengetahuan abadi. Hal ini berdampak pada kurangnya perhatian pada realitas peserta didik, dan minat-minat siswa. Selanjutnya, mengabaikan kurikulum yang telah ditentukan, yang menjadi tradisi sekolah, mengurangi bimbingan dan pengaruh guru. Dalam pendidikan perennialisme, siswa menjadi orang yang mementingkan diri sendiri. Ia menjadi manusia yang tidak memiliki self-discipline dan tidak mau berkorban demi kepentingan umum. Selanjutnya, pandangan perennialisme tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi pada aliran perennialisme. Yang pertama adalah pandangan ontologi perennialisme. Nah, pada pandangan ini, ontologi perennialisme terdiri dari pengertian-pengertian seperti benda individual. Jadi secara ontologis, perennialisme membedakan suatu realita dalam aspek-aspek perwujudannya. Misalnya seperti benda individual, di sini adalah benda sebagaimana yang tampak di hadapan manusia dan yang ditangkap dengan panca indera seperti batu, rumput, orang, dan bentuk ukuran. Tangkapan ini dapat dihayati perwujudan dari benda-benda tersebut, seperti bentuk dan warnanya. Jadi pada esensi dari sesuatu itu adalah kualitas yang menjadikan atau menyebabkan benda itu lebih intrinsik daripada fisiknya, seperti manusia ditinjau dari esensi adalah makhluk begitu. Kemudian selanjutnya adalah pandangan epistemologi dan perennialisme. Menurut perennialisme, ilmu pengetahuan adalah segala sesuatu yang dapat diketahui dan nyata. Sedangkan hal yang dapat diketahui dan nyata itu adalah apa yang terlindung dengan kepercayaan. Jadi pada pandangan ini, jika seseorang mempercayai adanya sesuatu hal, maka hal itu adalah sesuatu yang nyata dan dapat diketahui. Mengapa demikian? Karena sesuatu yang dikatakan nyata itu adalah sesuatu yang dapat diketahui apabila sesuatu itu benar. Kebenaran di sini adalah sesuatu yang menunjukkan kesesuaian antara pikiran dan benda-benda. Kemudian benda di sini adalah sesuatu yang bersifat abadi. Selanjutnya adalah pandangan aksiologi perennialisme. Pada pandangan ini, masalah nilai berdasarkan asas-asas supernatural, yakni menerima universal yang abadi. Dengan asas seperti itu, ontologi dan epistemologi tidak hanya disandarkan pada prinsip teologi dan supernatural, tetapi juga aksiologi termasuk ke dalamnya begitu. Jadi khusus dalam tingkah laku manusia, di mana manusia ini sebagai subjek yang telah memiliki potensi-potensi kebaikan sesuai dengan kodratnya. Jadi di samping kecenderungan dan dorongan-dorongan itu berarah ke arah yang tidak baik begitu. Selanjutnya adalah pandangan perennialisme dalam pendidikan. Nah, pada pandangan aliran ini, bahwa pendidikan harus berdasarkan pada nilai-nilai luhur, norma, dan agama. Dapat juga dikatakan bahwa proses belajar mengajar harus dikembalikan kepada nilai-nilai luhur, norma-norma, dan agama pada masa lalu.
Jadi maksud daripada kata ini, pendidikan itu harus melahirkan orang-orang yang mematuhi norma dan tawajud di jalan kebenaran. Jadi ketika kita melakukan pendidikan, kita tidak boleh terlepas daripada yang namanya mematuhi norma dan tawajud di jalan kebenaran. Jadi selama kita melakukan pendidikan, kita harus berada di dalam jalan yang kebenaran begitu. Kemudian selanjutnya adalah tentang ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan ini merupakan filsafat yang tertinggi menurut Perennialisme. Karena dengan ilmu pengetahuanlah seorang dapat berpikir secara induktif yang bersifat analisa. Jadi, jangan berpikir bahwa kebenaran itu akan dapat dihasilkan melalui akal pikiran. Jadi, di sini menurut epistemologi, Tom Sim, sebagian besarnya berpusat pada pengolahan tenaga logika pada pikiran manusia, apabila pikiran itu bermula dalam keadaan potensialitas. Maka dia dapat digunakan untuk menampilkan tenaganya secara penuh. Jadi epistemologi di Perennialisme itu harus memiliki pengetahuan yang tentang pengertian dari kebenaran yang sesuai dengan realita hakiki, yang dibuktikan dengan kebenaran yang ada pada diri sendiri, dengan menggunakan tenaga pada logika, melalui hukum berpikir metode deduksi, yang merupakan metode filsafat yang menghasilkan kebenaran hakiki. Jadi, tujuan pendidikan pada aliran ini adalah paham filsafat pendidikan yang menempatkan nilai pada supremasi kebenaran tertinggi yang bersumber pada Tuhan. Di sini dikemukakan oleh Bramlett. Perennialisme pada dasarnya adalah sudut pandang di mana sasaran uang akan dicapai dalam pendidikan adalah kepemilikan atas prinsip-prinsip tentang kenyataan, kebenaran, dan nilai yang abadi, tak terikat waktu dan ruang. Aliran ini mencoba membangun kembali cara berpikir abad pengetahuan yang meletakkan keseimbangan moral dan intelektual dalam konteks kesadaran spiritual, dengan menempatkan kebenaran supernatural sebagai sumber tertinggi. Maka nilai dalam pandangan aliran Perennialisme selalu bersifat descentoris. Prinsip-prinsip pendidikan. Nah, pendidikan mempunyai beberapa prinsip, yaitu konsep pendidikan bersifat abadi karena hakikat manusia tak pernah berubah. Kemudian, inti pendidikan haruslah mengembangkan kekhususan manusia yang unik, yaitu kemampuan berpikir. Tujuan belajar ialah mengenal kebenaran abadi dan universal. Pendidikan merupakan persiapan bagi kehidupan sebenarnya. Contoh penerapan Perennialisme dalam pendidikan yaitu berdirinya sekolah-sekolah berbasis agama seperti Muhammadiyah, sekolah Kristen, pondok pesantren. Jadi contoh penerapan Perennialisme itu seperti berbentuk sekolah Muhammadiyah atau kan pondok pesantren yang sering sekali kita lihat pada sekarang ini. Kemudian sekolah-sekolahan ini mengedepankan ilmu agama. Nah, misalnya seperti pondok pesantren itu sendiri lebih mengedepankan ilmu agama karena dianggap sebagai sesuatu yang memiliki nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang menjadi pandangan hidup. Jadi contoh dari Perennialisme itu adalah sesuatu sekolah yang mengedepankan ilmu agama begitu, dan tidak lupa juga dengan ilmu umumnya begitu. Baiklah, kesimpulan daripada makalah kami adalah konsep filsafat pendidikan Perennialisme antara lain memiliki beberapa prinsip, di antaranya konsep pendidikan yang bersifat abadi. Inti pendidikan haruslah mengembangkan kekhususan manusia yang unik, yaitu kemampuan berpikir. Dalam membahas tujuan belajar, pendidikan ditunjukkan untuk mengenalkan kebenaran abadi dan universal ada pada siswa. Penerapan Perennialisme dalam pendidikan agama Islam antara lain dalam menentukan tujuan pendidikan mengacu pada sumber kebenaran abadi, yaitu Al-Quran dan Hadis. Kekurangan Perennialisme adalah lebih mengutamakan tradisi dan pemikiran lama, menjadikan pembelajaran kurang begitu menarik. Siswa lebih banyak wasip karena pembelajaran tidak didasarkan pada minat, kemampuan, dan potensi siswa. Sedangkan kelebihan dari Perennialisme adalah prinsipnya
dalam mewariskan kebudayaan lama sehingga pemikiran ulama terdahulu tetap bisa sampai dan dipelajari oleh peserta didik. Baiklah, sekian daripada presentasi makalah kami pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan membawa berkah. Kami ucapkan ribuan terima kasih kepada dosen pembimbing karena sudah membimbing kami dalam menyiapkan makalah ini. Dan ribuan terima kasih juga kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan materi kita pada hari ini. Kami selaku permateri pada hari ini mohon undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian makalah. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.